Tebusan Rp100 juta untuk KKB lepaskan 3 tukang ojek di sandera di Puncak Jaya. Hasil pemeriksaan Ditkrimum Polda Papua Barat dari keterangan saksi yang merupakan korban yang ditembak yang ditemukan oleh rekan-rekan TNI tersebut menyampaikan bahwa dari 4 foto tersebut salah satunya adalah orang tuanya. Sehingga kesimpulan awal daripada keterangan tersebut bahwa benar 4 orang tersebut merupakan rangkaian daripada 12 karyawan yang dilakukan penyerangan oleh kelompok-kelompok tersebut. Ini peristiwa seperti ini sudah sangat melukai hati kita semua. Ya. Ini perbuatan keji dan kriminal yang sudah tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Saya minta Kapolres untuk segera berkoordinasi, berdiskusi dengan Pak Bupati. Nanti kami dari Polda Papua akan kembali mempertebal kekuatan Puncak Jaya untuk bagaimana bisa kita lakukan monitoring di 2 titik tambahan, yaitu mungkin nanti di Gurage. Dulu karena di Gurage itu di situ ada kita punya pos, kita akan isi lagi yang sudah kita tinggalin, termasuk nanti di Kulirik kita akan isi. Ya, kita berharap pertebalan ini akan menambah juga untuk pengawasan terhadap masih ada kelompok yang mau selalu mengacaukan wilayah-wilayah yang sudah sangat tenang. Kapolres Teluk Bintuni bersama Kodim Bintuni dan Brimob Teluk Bintuni membuat tim untuk menindaklanjuti atas kejadian tersebut. Yang pertama, mengevakuasi korban. Tiga tukang ojek di Puncak Jaya, Papua Tengah yang sempat disandera kelompok kriminal bersenjata, KKB, telah dibebaskan. Ketiganya dibebaskan setelah dilakukan negosiasi dan membayar uang tebusan sebesar Rp100 juta. Hal tersebut diungkapkan Danrem 173 Praja Vira Braja Brigjen Sriwidodo. Dia menyebut proses negosiasi berjalan lancar sampai ketiga tukang ojek itu dibebaskan. Proses negosiasi berjalan lancar dan KKB akhirnya melepaskan ketiga tukang ojek usai menerima uang tebusan Rp100 juta, ungkap Brigjen Sri ketika dikonfirmasi. Brigjen Sri mengatakan negosiasi melibatkan 6 orang negosiator dan 2 perwakilan KKB. Negosiasi dilakukan di Kampung Yambidugung, Distrik Mewoluk, Puncak Jaya, Papua Tengah. Sekitar pukul 15 waktu Indonesia Timur kemudian perwakilan negosiator menyerahkan uang Rp100 juta kepada 2 orang perwakilan KKB yang saat itu disaksikan rekan-rekannya yang berjumlah 50 orang dengan membawa alat perang tradisional berupa panah, tombak dan parang, turunnya. Hanya saja, kata Brigjen Sri, proses negosiasi berlangsung tertutup. Seluruh alat telekomunikasi dari ke-6 negosiator disita oleh KKB, namun dia menyebut proses negosiasi berjalan secara kekeluargaan. Negosiator dimulai dari Kepala Distrik Mewoluk, Kepala Kampung Gininik, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, dan tokoh agama. Proses negosiasi berjalan secara kekeluargaan, ujarnya. Setelah negosiasi dilakukan, KKB meminta para negosiator untuk kembali ke rumah mereka masing-masing. Selanjutnya para negosiator dan ketiga tukang ojek dievakuasi ke Polres Puncak Jaya untuk diperiksa kesehatannya. Ke-6 negosiator bersama ketiga tukang ojek itu dibawa ke Polres Puncak Jaya untuk dicek kesehatannya dan juga dimintai keterangan, tutur Brigjen Sri. Lebih lanjut Brigjen Sri memastikan situasi di Puncak Jaya saat ini sudah kondusif. Ketiga ojek yang dibebaskan juga dalam kondisi sehat. Dari hasil pemeriksaan oleh tenaga medis RSUD Mulia, ketiga tukang ojek itu disampaikan dalam keadaan sehat, pungkasnya. Brigjen Sri juga mengungkap alasan KKB menyandera dan melepaskan ketiga tukang ojek tersebut. KKB menuntut mendapatkan pembagian dana desa. Jadi alasan mereka berhasil dibebaskan, lantaran semua yang menjadi tuntutan mereka telah dipenuhi, ungkap Brigjen Sri. Tuntutan mereka, yakni menuntut dapat pembagian dana desa. Mereka mempertanyakan kenapa yang di sana dapat dan di sini tidak dapat. Ujuk-ujuknya mereka minta uang dan itu dipenuhi, tuturnya.
Brigjen Sri menegaskan pelaku penyanderaan diduga adalah simpatisan KKB pimpinan Teranos Enumbi. Saat ini aparat tengah mendalami identitas para pelaku. Para pelaku adalah orang tak dikenal yang diduga simpatisan dari KKB kelompok Teranos Enumbi. Namun saat ini sedang kami dalami secara detail siapa mereka yang menyandera. Apakah sudah menjadi DPO dari aparat keamanan, tegasnya. Dia juga menyampaikan ketiga tukang ojek bisa dibebaskan tidak lebih dari 24 jam pasca penyanderaan oleh KKB. Proses negosiasi berlangsung lancar. Kira-kira hampir 2 jam yang lalu mereka semua telah dibebaskan atau tidak lebih dari 24 jam, ucap Brigjen Sri. Brigjen Sri Widodo mengatakan penyanderaan itu berawal saat ketiga korban sedang mengantar penumpang di wilayah Kampung Balinggo, Distrik Mewoluk, Puncak Jaya. Ketiganya lalu diadang para anggota KKB. Mereka menurunkan penumpangnya di Kampung Balinggo. Ketiganya diadang oleh orang tak dikenal dan menyandera mereka sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Timur, ujar Brigjen Sri. Diduga kuat yang menyandera adalah KKB, imbuh Brigjen Sri. Penyanderaan ini baru diketahui oleh pihak keluarga korban pada pukul 15.50 waktu Indonesia Timur dari rekan korban sesama tukang ojek. Pihak keluarga kemudian melaporkan ke Polres Puncak Jaya. Jajaran kami juga langsung ikut melakukan pendalaman atas kejadian itu. Hingga sampai pukul 20.10 waktu Indonesia Timur, kami masih mendapat laporan bahwa ketiga tukang ojek itu masih disandera di Distrik Mewoluk, ujarnya.